Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arisa Siti Rukoya dengan NIM 12340300071, jurusan Manajemen Dakwah, kelas 1B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kebutuhan manusia terhadap agama. Pada subbab manusia dan kebutuhan doktrin agama. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang paling sempurna dan mulia. Manusia sebagai makhluk hidup mempunyai kebutuhan dalam kehidupannya, baik itu kebutuhan jasmani dan rohani. Kebutuhan jasmani contohnya seperti makan, pakaian, dan olahraga. Sedangkan kebutuhan rohani contohnya seperti hiburan, agama, dan pendidikan. Di dalam kehidupan manusia ada peran agama yang sangat penting dan melekat di dalamnya, yang bertujuan untuk mendapatkan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup, baik jasmani dan rohani. Agama sebagai pegangan hidup dan untuk menyadarkan manusia agar mengenal dirinya dan lebih dekat dengan penciptanya. Maka dari itu, perlu suatu ajaran yang digunakan untuk mencapai hal tersebut, atau disebut dengan doktrin agama. Pengertian agama secara etimologis, kata agama berasal dari bahasa Sanskerta yakni a dan gama. A berarti tidak dan gama berarti teratur. Jadi agama berarti tidak teratur. Dengan makna ini, dapat dipahami bahwa agama memberikan serangkaian aturan kepada para penganutnya sehingga hidupnya tidak berantakan. Jadi, agama dapat didefinisikan sebagai seperangkat aturan atau ketentuan hidup yang melekat dalam diri manusia agar hidupnya teratur, yang merupakan cara menuju suatu kehidupan yang selamat. Yang harus ditegaskan di sini bahwa aturan dalam agama ini harus bersumber dari sesuatu yang dipandang melebihi kekuasaan manusia. Adapun latar belakang manusia butuh terhadap agama yaitu pertama, yaitu fitrah manusia. Fitrah manusia untuk beragama terdapat dalam Al-Quran, surat Ar-Rum ayat 30, yaitu manusia diciptakan Allah mempunyai naluri beragama, yaitu agama tauhid. Kalau ada manusia tidak beragama tauhid, maka hal itu tidaklah wajar. Mereka tidak beragama tauhid itu hanyalah lantaran pengaruh lingkungan. Berdasarkan ayat tersebut, terlihat dengan jelas bahwa manusia secara fitri merupakan makhluk yang memiliki kemampuan untuk beragama. Kebutuhan seseorang terhadap agama merupakan intuisi yang diletakkan Allah Subhanahu wa taala dalam lubuk hati terdalam di dalam diri manusia. Dapat disimpulkan bahwa latar belakang perlunya manusia pada agama merupakan dalam diri manusia sudah ada naluri, intuisi, dan potensi untuk beragama. Kedua yaitu kelemahan dan kekurangan manusia. Di samping manusia memiliki berbagai kesempurnaan, manusia juga memiliki kekurangan. Dalam pandangan Al-Quran, manusia diciptakan oleh Allah dalam keadaan sempurna. Namun diperoleh pula manusia berpotensi positif dan negatif. Sedangkan daya tarik keburukan lebih kuat daripada kebaikan. Sifat-sifat yang cenderung kepada keburukan yang ada pada manusia antara lain berlaku zalim atau aniaya, dalam keadaan susah payah atau pikabad, suka melampaui batas atau anid, sombong atau kubar, ingkar dan sebagainya. Karena itu manusia dituntut untuk menjaga kesuciannya. Hal yang dapat dilakukan untuk menjaga kesuciannya dengan cara mendekatkan diri kepada Tuhan dengan bimbingan agama, dan disinilah letak kebutuhan manusia terhadap agama. Ketiga, ada tantangan manusia. Manusia dalam kehidupannya senantiasa menghadapi berbagai tantangan, baik yang datang dari dalam maupun dari luar. Tantangan dari dalam berupa dorongan hawa nafsu dari bisikan setan, sedangkan tantangan dari luar berupa rekayasa dan upaya-upaya yang dilakukan manusia dengan sengaja ingin memalingkan manusia dari Tuhan. Upaya mengatasi dan membentengi manusia adalah dengan mengajar mereka agar taat menjalankan agama. Jadi upaya mengagamakan masyarakat menjadi sangat penting agar masyarakat mampu menghadapi tantangan dari dalam maupun dari luar. Ada 3 faktor yang menyebabkan manusia memerlukan agama, yaitu pertama, adalah faktor kondisi manusia. Kondisi manusia terdiri dari beberapa unsur, yaitu unsur jasmani dan unsur rohani. Untuk menumbuhkan dan mengembangkan kedua unsur tersebut harus mendapat perhatian khusus yang seimbang. Unsur jasmani membutuhkan yang bersifat fisik jasmania. Kebutuhan tersebut adalah makan, minum, bekerja, istirahat yang seimbang, berolahraga, dan segala aktivitas jasmani yang dibutuhkan. Unsur rohani
membutuhkan pemenuhan yang bersifat psikis atau mental, rohaniah. Kebutuhan tersebut adalah pendidikan, agama, budi pekerti, kepuasan, kasih sayang, dan segala aktivitas rohani yang seimbang. Yang kedua ada faktor status manusia. Status manusia adalah sebagai makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna jika dibanding dengan makhluk lain. Allah menciptakan manusia lengkap dengan berbagai kesempurnaan, yaitu kesempurnaan akal dan pikiran, kemuliaan, dan berbagai kelebihan lainnya. Dalam segi rohaniah, manusia memiliki aspek rohaniah yang kompleks. Manusia adalah salah satunya yang mempunyai akal, dan manusia pula lah yang mempunyai kata hati. Sehingga dengan kelengkapan itu, Allah menempatkan mereka pada permukaan yang paling atas dalam garis horizontal sesama makhluk. Dengan akalnya, manusia mengakui adanya Allah. Dengan hati nuraninya, manusia menyadari bahwa dirinya tidak terlepas dari pengawasan dan ketentuan Allah. Dan dengan agamalah manusia belajar mengenal Tuhan, dan agama juga mengajarkan cara berkomunikasi dengan sesamanya, dengan kehidupannya, dan lingkungannya. 3. Ada faktor struktur dasar kepribadian. Dasar kepribadian dalam teori psikoanalisis, Sigmund Freud membagi struktur kepribadian manusia dengan 3 bagian, yaitu aspek dasar. Aspek ini merupakan sistem yang orisinil dalam kepribadian manusia yang berkembang secara alami dan menjadi bagian yang subjektif yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan dunia objektif. Yang kedua ada aspek des ich, yaitu aspek psikis yang timbul karena kebutuhan organisme untuk hubungan baik dengan dunia nyata. Yang ketiga ada aspek das über ich, aspek sosiologis yang mewakili nilai-nilai tradisional serta cita-cita masyarakat. Kesimpulannya adalah agama memiliki keterikatan erat dengan manusia. Manusia merupakan makhluk Tuhan yang paling sempurna karena manusia memiliki segala unsur dari makhluk hidup lainnya. Ditambah dengan akal pikiran, manusia membutuhkan agama karena hal tersebut merupakan fitrah manusia. Fitrah tersebutlah yang menyebabkan manusia berhubungan dengan agama untuk mencari jati dirinya. Sekian penjelasan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.